A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Chapter 680. Karena cincin ini belum mengenali seorang master, saya tidak dapat menampilkan kemampuan penuhnya. Tentu saja, Anda semua harus tahu itu datang dengan harga yang cukup mahal. Saya berniat memperdagangkan cincin dinding immortal ini dengan sebotol pil kultivasi tingkat Nash Chainsaw. Jika Anda tertarik untuk memberikan penawaran, saya akan melihatnya. Meskipun para kultivator yang hadir masing-masing memiliki harta sihir mereka sendiri, memelihara banyak harta sihir dengan kemampuan yang berbeda bukanlah hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Selanjutnya, harta ajaib ini tidak memiliki tuan sehingga dapat diberikan kepada para murid. Tentu saja, harta sihir yang diciptakan oleh kultivator Nash Chainsaw jauh lebih kuat daripada yang diciptakan oleh kultivator formasi inti. Mayoritas kultivator juga tidak ahli dalam penyempurnaan alat, terutama dengan kultivator Nash Chainsaw. Karena harta yang dimurnikan secara ahli muncul di hadapan mereka, banyak yang tergoda dan ingin menukarkannya. Wanita itu memilih salah satu botol pil obat yang ditawarkan kepadanya dan dengan lancar menyelesaikan transaksi. Meskipun cincin dinding immortal ini jauh lebih berharga daripada jamur esensi Scarlet, itu juga lebih mudah untuk ditukar. Kultivator berikutnya berdiri sebelum Dawes Heaven Crystal memanggilnya. Saya menawarkan Star Steel Sand untuk diperdagangkan, bisa digunakan untuk. Pertemuan perdagangan berjalan lancar dengan masing-masing kultivator Nash Chainsaw mengambil barang-barang mereka sendiri, masing-masing langkah yang tidak diragukan lagi. Mereka jauh melampaui apa yang Hanli sebelumnya lihat ditawarkan di pasar, dan tidak dapat diberikan bahkan dengan keseluruhan kekayaan kultivator formasi inti yang umum. Ketika giliran seorang kultivator tiba, mereka secara alami mengeluarkan item yang cocok untuk seorang kultivator peringkat mereka. Tapi tentu saja, tidak semua orang melakukan perdagangan yang sukses. Ada beberapa item yang terlalu asing, bersama dengan yang diinginkan tetapi memiliki harga yang tidak dapat dipenuhi. Namun demikian, para kultivator Nash Chainsaw ini masing-masing penuh dengan pengalaman, tidak ada kemungkinan perdagangan dengan perbedaan nilai yang besar. Naga Api Anak dan Luluo keduanya berada di depan Hanli dan masing-masing mengeluarkan barang mereka sendiri terlebih dahulu. Naga Api Anak mengeluarkan bunga 3 warna seukuran mangkuk, bahan untuk penyempurnaan pil. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Scarlet Essence Mushroom, itu masih item yang langka. Namun, karena tidak ada orang yang memiliki barang yang dia cari, Poison Markwood, dia hanya bisa duduk dengan kecewa. Adapun Luluo, dia berakhir dengan transaksi yang cukup sukses. Dia menukar sebotol sesuatu yang belum pernah didengar Hanli sebelumnya, ekstrak ramuan roh, dengan pedang kecil berwarna merah api yang belum mengenali seorang master. Tidak diketahui kepada siapa dia memberikannya, karena tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya sendiri mengingat usianya. Dengan transaksi sukses Luluo, giliran Hanli. Karena dia berhasil menukarkan Scarlet Essence Mushroom dari kultivator berjubah bordir pada awalnya, ada banyak yang secara khusus memusatkan perhatian mereka pada Hanli. Hanli dengan tenang berdiri dan mengeluarkan 2 kotak batu giok putih yang telah dia siapkan sebelumnya. Saya memiliki inti iblis atribut air kelas 6 dan 2 batang ramuan roh berusia 1000 tahun. Saya akan menukarnya dengan sepotong Auric Essence, tetapi jika saya tidak bisa, saya akan menukar salah satu kotak dengan keberadaan Auric Essence juga. Begitu Hanli mengatakan ini, tangannya gemetar dan cahaya biru berkedip. Kedua kotak giok terbuka pada saat yang bersamaan. Inti iblis merah dan biru, dan 2 ramuan roh hijau giok berkilau terungkap. Esensi aura. Semua kultivator di sekitar mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Sementara inti iblis ini dan ramuan roh 1000 tahun sangat berharga, mereka masih memiliki perbedaan nilai yang besar di antara mereka. Jika dia benar-benar berdagang untuk mereka, kemungkinan besar dia hanya akan mampu membayar sedikit saja, tidak cukup. Tetapi jika itu adalah informasi tentang keberadaan Auric Essence, inti iblis kelas 6 atau tangkai ramuan roh berumur 1000 tahun agak murah hati. Lagi pula, semua orang tahu bahwa informasi saja tidak seberharga memiliki barang di tangan. Reruntuhan kultivator kuno dan area nilai diketahui oleh banyak orang, tetapi area ini sangat berbahaya sampai pada titik di mana kultivator yang sangat terampil akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan dengan luka parah. Contoh paling menonjol dari ini adalah lembah Devil Fall di pusat benua selatan surgawi. Legenda mengatakan bahwa itu adalah medan perang kuno dari zaman kuno di mana pembatasan fantastik ditempatkan oleh para kultivator iblis di masa lalu. Mungkin karena kerusakan besar dari klimaks pertempuran, bahkan ada celah tipis di ruang angkasa itu sendiri, membuat seluruh lembah tidak stabil. Akibatnya, pertempuran kuno berakhir dengan kehancuran bersama. Air mata spasial dan batasan kuno menyebabkan medan perang kuno menjadi sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui berapa banyak orang yang terlalu percaya diri memasuki reruntuhan mencari harta karun hanya untuk tidak pernah kembali. Harta apapun yang mungkin diperoleh para kultivator ini selalu tertinggal di lembah. Setelah hampir 10.000 tahun ini berlanjut, tidak ada kultivator lain yang berani mencoba peruntungan mereka, membuat lembah Devil Fall gelar sebagai wilayah paling mematikan di selatan surgawi. Meskipun mengetahui banyak harta yang terkandung jauh di dalam lembah, mereka hanya akan ada dalam mimpi karena tidak ada yang berani mencari kematian mereka sendiri. Bagaimanapun, Auric Essence bukanlah sesuatu yang umum diketahui. Dengan demikian, masing-masing kultivator hanya melirik Hanli tanpa mengiriminya transmisi suara. Ketika Hanli melihat ini, dia menjadi agak kecewa. Untuk menyembunyikan kekayaannya, dia tidak mengambil barangnya yang lebih berharga, mencegahnya berdagang untuk apapun yang dia butuhkan.
Namun demikian, dia cukup kecewa karena tidak ada yang tahu informasi terkait, meskipun banyak kultivator Nas Chen Sol hadir. Dia dalam hati menghela nafas dan menyapu pandangannya melewati kelompok kultivator. Dia tanpa sadar mengerutkan kening sebelum duduk dengan ekspresi aneh berkedip dari matanya. Kultivator berikut segera mengeluarkan bahan penyempurnaan alat hitam dan mulai memperkenalkannya. Hanli setengah hati mendengarkan kultivator dan menutup matanya. Jika Hanli tidak salah, Taoist Heaven Crystal mengkhianati keraguan dari matanya meskipun ekspresinya tenang. Sementara Taoist Heaven Crystal mungkin tidak memiliki esensi aurat, sepertinya dia memiliki informasi tentang di mana dia bisa mendapatkannya. Tanpa banyak berpikir, Hanli segera mengambil keputusan. Tetapi sebagai seseorang yang memiliki temperamen sabar, dia meninggalkan masalah itu sendiri untuk saat ini dan hanya berpura-pura tidak tahu. Dia yakin bahwa hanya dengan petunjuk ini, dia pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang dia butuhkan. Beberapa saat kemudian, kultivator terakhir selesai menukar bahan yang mereka butuhkan. Taoist Heaven Crystal kemudian berjalan ke tengah lantai dan tersenyum. Rekan Taoist, tampaknya sebagian besar dari Anda telah menukar bahan yang Anda butuhkan, bahkan jika Anda tidak melakukannya, itu tidak masalah. Pertemuan kecil kami hanyalah 1/10 dari para kultivator Nas Chen Sol yang telah tiba di kota. Akan ada lebih banyak kesempatan yang akan datang, sementara saya tidak bisa mengatakan ini untuk orang lain. Saya mungkin mengadakan pertemuan perdagangan yang lebih besar. Saya harap Anda rekan Taoist akan dapat berpartisipasi di dalamnya. Tetapi sebelum kita menutupnya, saya juga memiliki beberapa barang yang ingin saya jual. Setelah Taoist tua itu selesai berbicara, tangannya mulai berkilauan dengan cahaya putih dan dia bahkan memanggil barang-barang dari kantong penyimpanannya, memenuhi meja. Ketika kultivator lain melihat barang-barang di meja, mereka kagum. Begitu Hanli melihat barang-barang ini, ekspresinya juga sangat berubah. 8 boneka binatang buas yang bervariasi diatur di atas meja, termasuk serigala putih, ular piton biru, dan bahkan banteng merah. Meskipun barang-barang ini sepenuhnya diam, mereka mengandung ki spiritual yang menakjubkan yang setara dengan para kultivator formasi inti awal. Mereka jauh lebih kuat daripada boneka kera besar yang dimiliki Hanli, dan mereka juga tidak tercatat dalam sutra boneka Hanli, yang membuat Hanli bingung. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator sekolah 1000 bambu? Tetapi sekolah 1000 bambu seharusnya tidak memiliki kultivator pada tahap jiwa baru lahir. Mungkinkah ada kelompok lain yang mengembangkan gaya wayang mereka sendiri? Saat pikiran Hanli bergerak, dia hanya bisa menatap boneka-boneka ini, berharap bisa melihat keanehan apapun. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, lemak dari Sekte Ikatan Harmonis tersenyum dan berteriak, "Rekan Taoist Heaven Crystal, sejak kapan kamu mulai mengolah teknik boneka? Apakah Anda berencana untuk meninggalkan Crystal Light Arts Anda? Jika itu masalahnya, Anda sangat mengagumi saya." Taoist Heaven Crystal menyeringai, "Saudara Ju bercanda, dengan tubuh saya yang lelah, bagaimana mungkin saya bisa mengubah seni kultivasi saya? Boneka-boneka ini hanyalah sesuatu yang saya temukan di beberapa reruntuhan dengan beberapa rekan Taoist lainnya. Karena saya sangat kekurangan uang saat ini, saya harus menggunakannya untuk berdagang. Meskipun kekuatan mereka tidak besar, mereka akan sangat efektif dalam situasi tertentu.